Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahur rahmanur rahim. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي عرج من مسجد الأقصى إلى عرش العظيم اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين para asatid, para ulama, para ajengan, para tokoh masyarakat wabil khusus Al-Mudir ala hadhil majlis Al-Ustadz Muhammad Jahidin beserta segenap para asatid lainnya dan juga alhamdulillah ada Pak RT tadi atau ada sesepuh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat. Kita doa kepada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya beserta kita yang hadir pada malam hari ini di tengah hujan yang menyerang kita atau turun yang dari rahmat daripada Allah. Kita minta sama Allah mudah-mudahan tidaklah Allah keluarkan kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Besar kecilnya Allah hilangkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala ba'dul ulama idza tala al majlis kana li syaitan fihi nasiba. Berkata sebagian para ulama bahwasannya jika majlis terlalu panjang, jika kajian terlalu lama, jika ada event terlalu memakan waktu yang banyak, maka ditakutkan syaitan ikut campur. Maka ditakutkan syaitan terlibat di dalam acara tersebut. Maksudnya kumaha? Maksudnya syaitan ngagoda mah ngobrol, menggoda untuk tunduh, menggoda untuk hayang gerak-gerak balik, hakata dan lain-lainnya. Maka dari itu enggak bakal panjang lebar sebab tadi udah dari awal. Mulai jam berapa mulai nak? Tadi mulai jam seberapa mulai? Maghrib, Masya Allah sekarang udah jam kurang lebih antum udah duduk 3 jaman kurang lebih. Sekarang juga berhubung waktu udah menunjukkan hampir jam 12 malam. Kurang 2,5 jam. Jadi gak bakal panjang-panjang. Sedikit hanya ingin bercerita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan judul majelis intinya tentang Isra Mi'raj dan mengenang 100 hari daripada ibunda teman saya dan juga kakek daripada Ustadz Muhammad Jahidin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum wal marhumah Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca yang tadi antum kirimkan dari suratul Fatihah, bacaan tahlil, tahmid, kemudian takbir, tasbih daripada ayat-ayat Al-Quran bisa mengangkat derajat mereka di alam barzakh. Amin. Dan tidak diragukan lagi apa yang kita baca barusan, mau nggak mau sampai juga kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Walaupun di sini judulnya mungkin untuk almarhum 1 orang dan almarhumah 1 orang saja, tapi atas apa yang kita baca mau nggak mau sampai juga untuk keluarga kita. Orang tua yang sudah meninggal, saudara yang sudah meninggal, guru-guru kita yang sudah meninggal,
ketika kita baca tadi wa walidina wa masyayikhina wa muallimina, kemudian wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dengan apa yang kita baca mereka semua kecepretan tuh daripada pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sedikit ingin lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan eventnya tentang Isra wal Mi'raj. Bagaimana cara kita mengambil pelajaran daripada kisah Isra wal Mi'raj. Di bulan Rajab kemarin, di hampir semua acara membahas tentang Isra wal Mi'raj. Ya, membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lebih mengenal Nabi Muhammad dengan kita mendengarkan sedikit daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, dikala umur Nabi 58 tahun, umur 58 kira-kira tua apa muda tuh? Kira-kira tua apa muda? Muda. Yang nyandung muda. Kira-kira tua apa muda? Tua. 58 mah tunggu sekolot. Ya, umur 58 tahun Nabi, tapi ingat, tuanya Nabi sama tuanya kita beda. Umur 58 tahunnya Nabi sama umur 58 tahun kita jauh berbeda. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah wafat umurnya kurang lebih 63 tahun, tidak ada uban yang nempel di kepalanya melainkan hanya 20 lembar saja. Cuman ada 20 uban. Ya, padahal umurnya 63 tahun. Emang Nabi nggak punya pikiran? Emang Nabi nggak punya beban? Salah. Nabi adalah makhluk yang paling memikirkan umatnya, bukan hanya umat Rasulullah saja, tapi dari umat Nabi Adam pun dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beban apa yang nggak pernah diterima oleh Nabi? Semua beban diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa Nabi nggak ubanan? Karena Nabi nggak pernah memikirkan hal duniawiyah. Nabi nggak pernah memusingkan pekerjaan. Nabi nggak pernah memusingkan soal harta. Sebab yang menimbulkan uban, benget, kolot, asal loba pikiran, itu pikiran-pikiran dunia. Coba kalau kita mikirinnya dunia, mikirin akhirat. Di dunia kita mikirkan tentang adab kubur, memikirkan tentang nikmatnya syurga. Khalas, nggak bakal ada tuh efek-efek samping daripada pikiran-pikiran negatif. Dikala umur Rasulullah 58 tahun, ada kejadian yang sangat luar biasa, ada agenda yang sangat menarik. Ieu mah moal ngaji nama erek carita we, sebab lamun ngaji sok ngobrol. Hoream ngaji malin di majelis kayak malam Senin, malam Selasa tadi, malam Rebo nya, malam Kamis, malam Jumat aya ngaji mah. Di malam moal ngaji erek carita weh, meh supayanya semuanya mendengarkan. Anu ngobrol banget we eta mah. Dan moal lila setengah jam lah insyaallah. Sebab setengah jam teh geus loba nu capek. Moal lila. Da moal matak barusuh teu ngobrol teh bener teh. Nah, jadi jempling heula sakedap. Taib. Umur Rasulullah 58 tahun, ada kejadian yang sangat luar biasa yang diberi nama Perang Khandaq. Kemudian Perang Khandaq udah gak asing di kalangan kita. Saya gak bakal cerita tentang Perang Khandaqnya karena panjang. Tapi ada satu momen ketika Perang Khandaq yang sangat-sangat luar biasa. Di mana ketika Rasulullah menggali parit. Nyawa parit lain si parit, eta lain. Parit itu model solokan gitu. Ya, Nabi bersama para sahabat menggali parit yang dalamnya kurang lebih 7 sampai 9 meter. Jero itu. 7 sampai 9 meter. Ya urang ayeuna jangkung. Jangkung. Ana sekarang 180 cm. Berarti 1,5 meter leuwihnya. Kali 9. Panjang jero pisannya 9 meter. Dan lebarnya kurang lebih 3 sampai 5 meter lebarnya. Jerona 7 sampai 9. Lebarnya 5 meter. Panjangnya dari ujung pintu Madinah sampai ujung pintu Madinah, panjang pisan. Jadi kerjaannya nggak bisa sehari, ini mah berminggu-minggu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti orang-orang kafir yang ingin menyerang Madinah nggak bisa masuk ke Madinah. Sebab kan kendaraan mereka kuda, kendaraannya onta. Kuda sama onta nggak bisa jauh-jauh loncat tuh. Apalagi dalamnya 9 meter, mereka nggak bakal berani. Kecuali mau aya pesawat, ngeunaheun, baheula mah eueuh pesawat. Jadi mereka nggak bisa masuk tujuannya. Dikala Nabi lagi menggali parit tadi bersama para sahabat, Rasulullah selama 3 hari nggak makan. Rasulullah selama 3 hari nggak makan. Bahkan beliau mengikat 3 batu di atas perutnya. Dan Rasulullah nggak makan selama 3 hari itu hal yang biasa buat Nabi. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pernah berkata, selama 2 bulan di rumahnya Rasulullah, di rumah kami kata Sayyidatuna Aisyah, itu kompor di dapur ibarat
paragi masak dapur can katincak-tincak acan. Karena nggak ada makanan yang pengen dimasak, wa ma akalna illa sau'adatan. Kita nggak makan kecuali 2, minum air sama makan kurma doang selama 2 bulan. Jadi 3 hari bagi Nabi nggak makan itu mah hal yang biasa-biasa saja. Tapi ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah. Saya senang karena Jabir bin Abdullah, lain jungkok lain. Jabir bin Abdullah. Itu nama-nama kayak gitu tuh yang harus kita tahu. Sayyidina Jabir, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Anas bin Malik yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Daripada antum anak-anak kecil kan biasanya mun rewel ayeuna nya barudak leutik di setelna naon? Kokomelon naon deui? Film-film barudak coba setel sejarah-sejarah Nabi kan ada yang versi kartunnya supaya mereka mengenal. Da barudak mah teu milih atuh. Setelkeun Sonda Sipek. Upin Ipin pek, SpongeBob pek gitu ya. Coba kasih mereka animasi-animasi seputar tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Jabir bin Abdullah ngelihat Rasulullah perutnya diikat enggak tega. Ngelihat Rasulullah enggak makan selama 3 hari, beliau enggak tega. Akhirnya beliau inisiatif pulang ke rumah cari makanan. Beliau tanya sama istrinya, "Wahai istriku," kata Sayyidina Jabir nih, nanya istrinya, "kita punya masakan enggak atau kita punya makanan yang bisa dimasak atau tidak?" Kemudian kata istrinya, "Wahai Jabir, kita nggak punya apa-apa illa so'an min syair, kecuali ada 1 so' daripada gandum." 1 so' itu kurang lebih 4 takaran tangan daripada gandum. Nih ibu-ibu nusok belanja, kira-kira 4 genggaman tangan daripada terigu, nyampe nggak sekilo? Berapa kilo itu? Berapa ons? Hah? Saparapat. Apa lu ilmu laduni itu teh. Saparapat daripada terigu, kata istrinya. Kita nggak punya apa-apa, ibarat kata kecuali 1/4 daripada terigu, sama ada buhaimah. Buhaimah itu anak kambing, bahimah yang masih kecil. Anak kambing di belakang yang masih hidup sisa 1, kata istrinya. Kemudian kata Sayyidina Jabir, "Khalas, kalau kayak gitu buatlah dari gandum burmah." Burmah itu model kayak bubur tapi terbuat dari gandum, model encer gitu. Antar biar saya potong kambing dan saya bikin sop daripada kambing tadi untuk menjadi lauk daripada gandum tadi. Kemudian istrinya pun masak, Sayyidina Jabir nyembelih kambing. Setelah nyembelih kambing, beliau masak, diseset semua selesai. Hampir mau mateng, Sayyidina Jabir bilang sama istrinya, "Wahai istriku, saya pengen manggil Rasulullah dulu. Sebab ini masakan kan gak banyak. Kalau saya bawa ke sana sahabat banyak. Ngelihat Rasulullah doang yang makan walaupun mereka bakal ridho, tapi saya gak enak. Mending saya panggil aja Rasulullah ke rumah supaya Rasulullah datang ke rumah gak dilihat sama para sahabat." Kemudian Sayyidina Jabir pergilah. Thaib, kata istrinya, "Pergilah kamu." Akhirnya Sayyidina Jabir datang ke Rasulullah. "Faji'tuhu fasarartuhu," kata Sayyidina Jabir. "Aku datang kepada Rasulullah terus saya bisik-bisik," kata Sayyidina Jabir. "Ya Rasulullah, inna buhaimatan lana wa sa'an min syair kana indana. Fata'al anta wa nafarun man ma'ak," kata Sayyidina Jabir. "Ya Rasulullah, sesungguhnya kita punya sedikit daripada gandum yang sudah kita bikin jadi burmah, dan kita juga punya anak kambing yang masih kecil sudah menjadi sup. Ayo ya Rasulullah datang ke rumah kita, ke rumah saya, dan ajak nafarun man ma'ak. Ajak deh, pilih beberapa sahabat yang kamu pilih ya Rasulullah." Nafarun itu nggak lebih dari 9 orang. Nafar gitunya, kalimat bahasa Arab yang menunjukkan nggak lebih dari 9 orang. Nafarun, ajak deh ya Rasulullah beberapa sahabat, kamu pilih, terserah. Pengen milih Sayyidina Abu Bakar, pengen pilih Sayyidina Umar, atau siapapun itu, yang penting jangan lebih dari 9 orang. Sebab masakannya sedikit ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdiri. Fasohan Nabi ila akhli Khandaq. Nabi teriak ke semua ahli Khandaq. Semua sahabat Nabi teriak. Kata Rasulullah, "Wahai ahli Khandaq, sesungguhnya Jabir telah menyiapkan kepada kita masakan. Ayo semua," kata Rasulullah, "kalian datang ke rumah Jabir bersama saya," kata Nabi. Ya, diajak semuanya sama Nabi. Padahal Sayyidina Jabir mintanya 9 orang doang jadi, atau kurang. Kurang dari 9 orang, asal jangan lebih dari 9 orang. Tapi Rasulullah manggil semua sahabat. Jero hate Sayyidina Jabir itu, paeh geus urang ieu. Urang geus moal balik ya cenah. Masakan dikit, sahabat jumlahnya sangat banyak. Akhirnya kata Rasulullah, "Wahai Jabir, la tanazulanna burmatakum wa la takhbuzanna ajinakum hatta aji." Kata Rasulullah, "Wahai Jabir, jangan kamu buka hidangan yang kamu masak, itu panci jangan dibuka, jangan dihidangkan dulu sebelum saya datang," kata Rasulullah. Kemudian kata Sayyidina Jabir, "Sami'na wa ata'na." Pulang Sayyidina Jabir bilang sama istrinya, setelah pulang Sayyidina Jabir ketemu istrinya, "Ja'a Rasulullah yagdumun nas." Nabi datang sama para sahabat semua nih, rombongan. Istrinya ngelihat dari jauh. Kata istrinya, "Waihak ya Jabir." "Wah Jabir kurang ajar. Ente pengen malu-maluin anak depan Nabi.
Nih Nabi kenal ana masakan kita dikit, Nabi bawa semua sahabat. Wah ente kholas pengen malu-maluin saya, kata istrinya. Kata Sayyidina Jabir, laqad fa'altu ma qulti. Aku telah mengatakan kepada Rasulullah sesuai perintahmu. Jangan lebih dari 9 orang, tapi Rasulullah semua yang ngajak para sahabat. Tapi Nabi berpesan, kata Sayyidina Jabir, bahwasannya itu masakan yang kita masak jangan dihidangkan, jangan dibuka dulu sampai Rasulullah datang. Akhirnya kata istrinya, "Khalas kalau kayak gitu kita serahin kepada Nabi Muhammad semuanya." Akhirnya Rasulullah masuk ke rumah Sayyidina Jabir. Bayangkan, rumah mana yang lebih indah daripada rumah yang pernah diinjak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah mana yang lebih istimewa? Kita kalau kedatangan rumah kita kedatangan artis, kira-kira kita senang enggak? Senang banget, apalagi artisnya artis terkenal gitunya. Atau kedatangan ulama model kayak Habib Nagib contoh. Habib Nagib datang atau ulama fulan datang. Habib Umar bin Hafid contoh datang ke rumah kita, kira-kira senang enggak? Ini Rasulullah yang datang, makhluk yang paling mulia, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, datang ke rumahnya Sayyidina Jabir. Bahkan dikatakan di dalam gosidahnya sering kita dengar tuh. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasul. Salamun alaik niwadarji. Setiap rumah yang Rasulullah ada di dalamnya, maka rumah tersebut nggak butuh lagi kepada cahaya. Bukan cahaya lampu kayak gini, bukan. Memang kadang-kadang Rasulullah mengeluarkan cahaya seperti ini, tapi yang dimaksud bukan cahaya seperti ini. Ketika Rasulullah masuk ke rumah seseorang, maka timbullah cahaya kehangatan di dalam keluarga tersebut. Cahaya cinta kepada Allah, cahaya cinta kepada Nabi Muhammad, cahaya cinta kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah, cahaya cinta kepada akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat, Nabi katakan, "Ala tarda ya ma'asyiral ansar an tarji'una an-nasa ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi Rasulillah." Wahai kaum Ansar, kata Nabi. Nabi bilang sama para sahabat, apakah kalian tidak bangga melihat orang-orang pulang bawa harta, orang pulang bawa jabatan, orang pulang bawa kendaraan, tapi kalian, kata Rasulullah, pulang ke rumah kalian masing-masing membawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran untuk kita tahu nih sekarang bahwasanya Rasulullah enggak hanya hadir di dalam majelis ilmu saja. Rasulullah enggak hanya hadir di dalam masjid saja, tapi bawa Rasulullah pulang ke rumah kita. Dengan kita membawa sunnahnya, bawa akhlaknya, bawa kecintaan kepada Nabi Muhammad, solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita melakukan hal tersebut berarti seolah-olah kita membawa Nabi besar Muhammad ke dalam rumah kita. Ya. Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Jabir. Kemudian kata Sayyidina Jabir, fa'amada ila burmatina wa basaqa ilaihi wa barok. Kata Sayyidina Jabir, itu makanan dibuka sama Rasulullah, pancinya dibuka sama Rasulullah, diludahin sama Rasulullah. Diludahin, diciduhan gitu Kanjeng Nabi. Ingat ya, ludahnya Rasulullah sama ludah kita ludahnya Nabi Muhammad, kata para sahabat, idza takallama faka'annamal misik yakhruju min fi. Rasulullah kalau ngomong seolah-olah minyak wangi keluar daripada mulutnya. Jadi ludahnya Rasulullah sama ludah kita beda. Ludah kita bau naga, jauh. Ludahnya Nabi bau minyak wangi, Masya Allah. Sampai ada salah satu sahabat, ya, mereka para sahabat selalu minta kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu bibi sesusuannya Nabi Muhammad. Ini para sahabat selalu minta kepada Ummu Salamah agar diambilkan keringatnya Rasulullah. Keringat Rasulullah diambil, disimpan di kamar pengantin. Ya, disimpan di kamar pengantin. Keringatnya Nabi Muhammad disimpan di kamar pengantin biar kamarnya semerbak menjadi wangi. Beda kesang Kanjeng Nabi sama kesang orang tong boro netes kesang orang mangga deketan geus tereh pae. Tong boro kesang batur kesang sorangan ge sok ngapan, bener sih. Jadi beda, apa-apa yang sama Rasulullah sama ada yang di kita beda jauh. Kemudian diludahin sama Rasulullah, wa barak. Kemudian Nabi Muhammad berdoa. Nabi Muhammad doain, makanannya didoain. Setelah didoain, dibagikan oleh Rasulullah. Kemudian kata Sayyidina Jabir, 10 orang masuk ke rumah, deg-degan ya Sayyidina Jabir ya, deg-degan. Kemudian masuk 10 orang, keluar 10 orang masuk. Bayangin 3 hari habis gali solokan, nggak makan sama sekali. Kira-kira seberapa lapar tuh? Panas pisannya di Madinah mah, Masya Allah. Jangankan sekarang yang banyak bangunan, ya, sekarang aja yang banyak bangunan masih panas, apalagi dulu kisahnya 3 hari nggak makan, kelaparan mereka, makan pada nambah. Sampai kata Sayyidina Jabir, fa wallahi laqad akalu wa taraku wan harafu.
Demi Allah, kata Sayyidina Jabir, bersumpah nih Sayyidina Jabir, semua sahabat masuk ke rumah saya, makan makanan yang saya masak, pulang dalam keadaan kekenyangan, bukan kenyang, kekenyangan. Berarti warak nanti pisahan gitu. Dan jumlah mereka, kata Sayyidina Jabir, wahum alaf, jumlahnya 1000 orang. Jumlahnya 1000 orang. Ya. Mereka masuk 1000 orang, semuanya makan makanan tersebut. Dan kata Sayyidina Jabir, demi Allah ketika saya buka pancinya, tidak mengurang dari masakan saya tadi, kecuali habis dicongkel sama Nabi itu buat diwadahin ke piring. Segitu doang kurangnya, kata Sayyidina Jabir. Ya. Tapi Sayyidina Jabir bilang, Rasulullah ketika mulutnya komat kamit, doa, saya nggak bisa dengar, walam adri mada yagul. Saya nggak bisa dengar apa yang dibaca oleh Rasulullah. Biasanya Rasulullah kalau baca doa, Rasulullah biasanya kalau ngelakuin suatu perkara, bocor sama para sahabat, disebarin sama semua sahabat tuh. Sampailah kepada kita dalam riwayat hadis, Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Ya, sampai pernah ketika Rasulullah lagi perang melawan orang-orang musyrik. Ini orang-orang musyrik udah depan Rasulullah nih, udah dekat. Kemudian Rasulullah ngangkat pedang, Rasulullah doa, Allahumma innaka maliki yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Doa, ya. Doanya bocor, kedengaran sama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ketika dengar Rasulullah doa kayak gitu, kata Sayyidina Anas bin Malik, demi Allah, saya ngelihat musuh di kejauhan sana, itu tiba-tiba kepalanya cek potong-potong sendiri gara-gara doanya Rasulullah. Doanya nyebar kepada Sayyidina Anas bin Malik sampai kepada kita. Kalau kita buka kitab karangan Imam An-Nawawi, dalam kitabnya judulnya Al-Adhkar. Di dalam kitab tersebut ada salah satu bab doa, ada salah satu bab tentang menjelaskan doa cara melawan musuh. Termasuk tuh doanya tuh, Allahumma innaka maliki yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tapi masalahnya yang doa tentang makanan ini supaya jadi banyak nggak bocor. Kalau doanya bocor, ngeunaheun panitia muludan, Mang. Panitia muludan ngeunaheun tinggal masak 1 kilo, ieu 1 kilo, gandum 1 kilo, sangu 1 kilo, ngonang sakabeh Indonesia. Moal beak eta. Tapi masalahnya nggak bocor. Nah, kalau yang doa-doa Rasulullah lainnya bocor, hakata. Ya, berkah. Bayangkan ketika Rasulullah berdoa dan Rasulullah meludah ke dalam makanan tersebut menjadi berkah. Sebab mukjizatnya Rasulullah, taktsirul galil, bisa memperbanyak sesuatu yang sedikit. Ini ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita baru ngomongin tentang ludahnya doang. Baru ngomongin tentang ciduhnya doang. Belum ngomongin keringatnya, belum ngomongin rambutnya Rasulullah, belum ngomongin tentang jalannya Rasulullah, belum ngomongin tentang apa-apa yang telah dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum kita ngomongin tentang akhlaknya, belum ngomongin tentang sunnahnya, belum ngomongin tentang budi pekertinya. Intinya semua yang ada pada Rasulullah adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira cinta nggak sama Nabi Muhammad? Sing tarik kurang kompak, cinta nggak sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Cinta nggak sama HP? Boleh saya katakan yang bilang cinta sama Rasulullah nggak cinta sama HP bohong. Sok orang tanya, nah Habib sudah meninuduh itu mah bohong-bohong suuzon sana. Orang tanya, kira-kira pas mau tidur apa yang dipegang? Bangun tidur, mau makan, setelah makan, di kamar mandi, kadang-kadang kerenyetir, sholawatnya kapan dibaca? Tasbihnya kapan dibaca untuk Rasulullah? Jadi lebih cinta mana, HP sama Nabi? Cinta sama HP. Kira-kira sunnahnya Rasulullah, siwak nih, siwak. Siwak, iya nyawa siwaknya. Di kalangan kita mah di Cibabat, orang yang nggak tahu siwak aneh pokoknya mah. Kajian di mana-mana nggak tahu siwak. Minimal kenal. Ini siwak marbatun lirabb, kata Rasulullah, perkara yang diridhoi oleh Allah. Maksudnya kalau kita pakai siwak sebelum sholat, pakai siwak pas mau baca Al-Quran, pakai siwak pas mau tidur, pakai siwak pas bangun tidur, pakai siwak pas mau wudhu, pakai siwak di dalam kegiatan-kegiatan ibadah, itu tanda kalau ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sunnah, kita pegang erat. Harganya nggak mahal-mahal banget, Bu. Harganya murah banget. Kalau antum cek Shopee, harganya cuma 3.000 perak. HP sabar juta ayeuna. HP yang paling terbaru, iPhone 13 Pro Max sabar juta eta? 23 juta harganya. Dibeli sama orang, tapi siwak yang harganya 3.000, yang jelas-jelas perkara yang diridhoi oleh Allah, ditinggalkan oleh orang-orang. Padahal siwak ini kata Nabi, matharatun lil fam, dapat membersihkan mulut, wa maskhatun lisyaiton, dan perkara yang sangat dibenci oleh syaitan. Makanya kadang-kadang kita suka dihasut untuk meremehkan siwak. Ya, meremehkan siwak, dianggap nggak penting siwak. Itu sebenarnya godaan daripada syaitan. Godaan daripada dan hasutan daripada syaitan. Ya, kita digoda oleh syaitan untuk meninggalkan siwak. Karena perkara tersebut sangat dibenci oleh syaitan.
Mata orang tanya ayeuna, kira-kira kalau misalnya kita keluar rumah, baru jalan 3 langkah, keluar rumah, baru pakai sendal, nyadar, alah siwak tinggalin, balik di mall. Lamun misalnya antum keluar rumah, kita keluar rumah, udah setengah jam perjalanan naik motor, baru sadar, alah HP tinggalin, balik di mall. Berarti lebih mementingkan HP atau siwak? Saya nggak ngelarang antum main HP, ada orangnya boga HP. Main HP sekarang mah wajar-wajar aja, tapi anggap penting juga dong sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harganya 3.000 perak di Shopee, gratis ongkir deh, gratis ongkir. Ya, tapi melina tong hiji, karunya kurirna datang gratis ongkir, mere 3.000 pas di duitna. Angsulan pisan, itu cedit pisan. Hujanan kurirnya, belinya jangan satu, beli yang banyak, beli 10 biji. Kenapa beli banyak-banyak? Simpan di tempat tidur 1, simpan di tempat wudhu 1, simpan di baju koko 1, simpan di mukena 1, supaya kalau yang di baju hilang atau yang di baju lupa ke bawah, ada cadangan di kamar mandi. Oh saya mau wudhu pakai itu siwak. Ada cadangan di atas kasur. Oh kalau saya mau tidur tinggal pakai di atas kasur siwak, kholas. Nggak dianggap ribet, anggap penting sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau itu nyimpen di tubuhnya yang saya tahu 3 siwak. 1 di jubahnya, 1 di baju gamisnya, dan 1 ada di ikatan sarungnya. 3 siwak. Supaya kalau yang ini diminta orang atau yang di sini jatuh, punya cadangan. Oh di dia ayat. Oh kalau misalnya lagi nggak pakai gamis, pengen ke kamar mandi, ada di atas sarungnya di sini. Selalu kemana-mana membawa. Nganggap penting sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo pulang dari sini kita anggap penting sunnah Nabi besar Muhammad. Mulai dari siwaknya kita pakai, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, makan membaca bismillah, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad kita jalankan, memulai sesuatu dengan bismillah dan mengakhiri semuanya dengan alhamdulillah. Intinya kita pelajari sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengikuti, pengikutan, ittiba, mengikuti seseorang itu adalah tanda terkuat kalau kita cinta kepada orang yang kita ikuti. Tanda cinta kepada orang yang kita ikuti adalah mengikuti semua perintah dan perilaku dari orang yang kita cintai. Ya, kalau kita ngaku cinta sama Nabi besar Muhammad, mana sunnahnya Nabi Muhammad? Kira-kira apa yang kita ikuti dari pelajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ngaku cinta tapi sunnahnya kita nggak hidupkan, bohong. Kalau kita ngaku cinta tapi amalannya kita nggak amalkan, bohong. Kalau kita ngaku cinta tapi akhlaknya tidak kita pakai, berarti kita termasuk orang-orang yang dusta akan cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap menjalankan sunnah? Siap. Pulang dari sini langsung check in HP, buka HP, Shopee, beli siwak 10 biji atau beli siwak 20 biji. 10 kali 3.000 berapa? Tepira 30.000. Mahalan minyak ayeuna malah. Minyak sabaraha cenah ayeuna 2 liter? 20 apa? Salah nanya ke ibu-ibu mah. Hakada 30.000 beli siwak 10 biji. Allah bola bating, kasih buat suami 1, kasih buat istri 1, buat anak 1, buat keluarga 1, tetangga 1. Ketika mereka mengamalkan sunnah tersebut karena sebab kita, pahalanya kita dapat. Walaupun kadang-kadang kita nggak pakai siwak, tapi kita ngasih siwak ke orang lain, pahalanya kita dapat ketika orang tersebut memakai siwak. Pahalanya kita dapat ketika orang tersebut mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keluar kita dari tempat ini menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya kita amalkan, kemudian akhlaknya kita pelajari, kemudian cerita-ceritanya kita ceritakan kepada anak-anak kita cari tahu tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa saya amalkan, dan umumnya untuk bisa antum amalkan. Allahumma ya man wafaqa li halil khair al khair wa a'ina alaihim wafiqna lil khair wa a'ina alaih. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Ala man waslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.